Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Cindy. Perkenalkan saya Muhammad Rizal Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari sistem pengendalian manajemen yaitu kompensasi manajemen sebagai bentuk motivasi. Yang pertama ada penemuan atas sistem insentif organisasi. Nah, kompensasi sendiri adalah pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan karena telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi. Sistem insentif organisasi itu merupakan bagian dari sistem kompensasi yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku kerja karyawan agar sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam perkembangan ilmu manajemen dan sistem pengendalian manajemen, penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaji pokok, tetapi juga oleh insentif tambahan yang diberikan berdasarkan prestasi kerjanya. Nah, latar belakang munculnya sistem insentif organisasi adalah yang pertama itu ada keterbatasan sistem gaji tetap. Tidak selalu mencerminkan kinerja aktual karyawan, kurang memotivasi peningkatan produktivitas, tidak fleksibel terhadap perubahan target organisasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan meningkatkan produktivitas. Organisasi menghadapi tuntutan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, serta pencapaian target strategis perusahaan. Kemudian yang ketiga, latar belakang munculnya sistem insentif organisasi itu ada persaingan dunia kerja. Yang pertama, menarik tenaga kerja berkualitas, mempertahankan karyawan yang berprestasi, dan mengurangi tingkat keluar masuk karyawan. Fungsi sistem insentif itu yang pertama, sebagai fungsi motivasi sebagai alat motivasi yang mendorong karyawan untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. Kemudian fungsi pengendalian perilaku sebagai alat pengendalian perilaku kerja melalui penerapan sistem penghargaan dan hukuman. Dengan adanya sistem insentif yang tepat, manajemen dapat mengarahkan perilaku kerja karyawan agar sesuai dengan target dan strategi perusahaan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi penyelarasan tujuan. Sistem insentif juga berfungsi untuk menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap karyawan memiliki kepentingan yang sama dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Kemudian yang keempat ada fungsi retensi karyawan. Fungsi retensi, sebentar, ada error. Fungsi retensi karyawan, sistem insentif juga berfungsi untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja karyawan sehingga mengurangi tingkat keluar masuk karyawan. Nah, jenis-jenis insentif dalam organisasi. Yang pertama ada insentif finansial. Itu dapat berupa bonus kinerja, komisi penjualan, tunjangan prestasi, pembagian keuntungan perusahaan. Kemudian ada insentif non-finansial. Misalnya ada penghargaan karyawan terbaik, promosi jabatan, kesempatan mengikuti pelatihan atau pendidikan, dikasih kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjut. Kemudian ada fleksibilitas dalam bekerja. Nah, risiko perancangan sistem insentif. Sistem insentif itu harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jika sistem insentif tidak dirancang dengan baik, karyawan dapat menjadi terlalu fokus pada pencapaian target jangka pendek dan mengabaikan kualitas kerja atau kepentingan jangka panjang perusahaan. Selain itu, sistem insentif yang tidak tepat juga dapat menimbulkan persaingan kerja yang tidak sehat antar karyawan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa sistem insentif yang diterapkan bersifat adil, transparan, realistis, dan selaras dengan strategi perusahaan. Rencana kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif ini merupakan bagian penting dari sistem kompensasi yang dirancang untuk mendorong motivasi, meningkatkan kinerja, dan menyelaraskan kepentingan individu dengan tujuan organisasi. Nah, karakteristik rencana kompensasi insentif itu yang pertama ada kompensasi insentif berorientasi pada kinerja. Insentif diberikan apabila karyawan atau manajer mampu mencapai atau melampaui target. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang insentif organisasi yang menyatakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh kuat terhadap kepuasan dan motivasi individu. Kemudian yang kedua, karakteristik dari rencana kompensasi insentif itu adalah memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Rencana kompensasi insentif selalu didasarkan pada sasaran tertentu, baik sasaran individu, kelompok maupun organisasi. Target tersebut harus dirumuskan secara jelas agar dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Kemudian yang ketiga ada bersifat variabel dan tidak tetap. Berbeda dengan gaji pokok yang bersifat tetap dan dibayarkan secara rutin, kompensasi insentif bersifat variabel. Besarnya insentif sangat bergantung pada hasil kerja yang dicapai dalam periode tertentu. Apabila kinerja meningkat, insentif yang diterima juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Karakteristik ini menciptakan hubungan sebab akibat yang
sebab akibat yang jelas antara usaha, kinerja, dan imbalan, sehingga mendorong karyawan untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kemudian karakteristik yang keempat itu berfungsi sebagai alat motivasi dan pengendalian. Pemberian insentif positif berperan sebagai penghargaan yang merangsang kepuasan kerja, sedangkan ketiadaan insentif dapat menjadi sinyal perlunya perbaikan kinerja bagi karyawan yang bersangkutan tersebut. Kemudian yang kelima, mencerminkan asas keadilan atas kelayakan eh mencerminkan asas keadilan serta kelayakan dan kewajaran. Rencana kompensasi insentif harus disusun berdasarkan asas adil dan asas layak serta wajar. Artinya insentif yang diterima karyawan harus sebanding dengan prestasi, tanggung jawab, dan kontribusinya. Kemudian yang keenam, dirancang untuk menciptakan keselarasan kepentingan atau goal concurrence. Terdapat potensi perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer atau karyawan. Rencana kompensasi insentif menjadi sarana untuk menyelaraskan kepentingan tersebut dan dengan cara mengaitkan kesejahteraan individu pada keberhasilan organisasi. Kemudian yang ketujuh, dapat diterapkan secara individual maupun kelompok. Kompensasi insentif dapat dirancang berdasarkan kinerja individu, tim, atau unit kerja tertentu. Insentif individual menekankan tanggung jawab dan prestasi personal, sedangkan insentif kelompok mendorong kerjasama dan solidaritas antar karyawan. Kemudian ada karakteristik rencana kompensasi insentif yang terakhir, yaitu membutuhkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Agar rencana kompensasi insentif berjalan efektif, organisasi harus memiliki sistem penilaian kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipercaya. Transparansi dalam penilaian dan waktu pembayar insentif sangat penting untuk menjaga kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Kemudian ada teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan kerja sama antara dua pihak yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, yaitu dalam hal ini contohnya pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, teori ini menjadi dasar penting dalam perancangan sistem kompensasi dan insentif manajemen, khususnya untuk memotivasi agar manajer bertindak sesuai tujuan organisasi. Konsep teori agensi yang pertama, hubungan prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pemilik sumber daya seperti pemegang saham atau pemilik perusahaan. Agen adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya tersebut, yaitu manajer atau karyawan. Dalam praktis bisnis modern, pemilik tidak terlibat dalam operasional perusahaan sehingga pengelolaan diserahkan kepada manajemen. Kondisi inilah yang melahirkan hubungan keagenan atau agency relationship. Kemudian yang kedua, perbedaan kepentingan sebagai sumber masalah agensi. Teori agensi berangkat dari asumsi bahwa setiap individu bersifat rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan kinerja jangka panjang, sementara agen dapat memiliki kepentingan pribadi seperti keamanan jabatan, bonus, dan kenyamanan kerja. Nah, perbedaan kepentingan ini yang menimbulkan konflik agensi, yaitu kondisi ketika keputusan agen tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan dari prinsipal. Kemudian ada asimetri informasi dalam hubungan keagenan. Masalah agensi semakin diperkuat oleh adanya asimetri informasi. Agen memiliki informasi yang lebih lengkap dan rinci mengenai kondisi operasional perusahaan, sementara prinsipal hanya menerima informasi melalui laporan yang disusun oleh agen. Kemudian yang keempat, konsep teori agensi, ada mekanisme pengendalian dalam teori agensi. Eh, untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi tadi, teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengendalian. Mekanisme tersebut antara lain sistem evaluasi kerja, sistem pelaporan dan pengawasan, serta sistem kompensasi dan insentif. Mekanisme ini dirancang agar perilaku agen tetap berada dalam koridor tujuan organisasi. Kemudian yang kelima, peran kompensasi insentif dalam menyelaraskan kepentingan. Salah satu solusi utama yang ditawarkan teori agensi adalah kontrak insentif. Kompensasi insentif mengaitkan imbalan yang diterima agen dengan pencapaian kinerja tertentu. Ketika kinerja organisasi meningkat, agen memperoleh penghargaan. Sebaliknya, jika kinerja menurun, insentif juga berkurang. Dengan cara ini, kesejahteraan agen menjadi selaras dengan keberhasilan organisasi sehingga tercipta tadi goal concurrence serta keputusan yang diambil agen akan berhati-hati dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi agen. Kemudian ada biaya agensi atau agensi cost. Teori agensi juga mengenal konsep biaya agensi, yaitu biaya yang timbul akibat hubungan
prinsipal dan agen, yang meliputi biaya pengawasan dan pengendalian untuk audit dan sistem pelaporan, kemudian ada biaya untuk merancang kontrak dan insentif, serta kerugian akibat keputusan agen yang tidak optimal bagi prinsipal. Nah, ada beberapa macam pendekatan teori agensi. Yang pertama ada teori agensi klasik atau positif agensi teori. Teori agensi klasik merupakan pendekatan paling awal dan paling banyak digunakan dalam praktis bisnis dan akuntansi. Teori ini memandang hubungan antara prinsipal dan agen sebagai hubungan kontraktual yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Agen diasumsikan rasional dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Fokus utama dari teori agensi klasik ini adalah bagaimana prinsipal merancang kontrak, pengawasan, dan sistem insentif untuk meminimalkan perilaku oportunistik dari agen tadi. Teori yang menjadi dasar penggunaan kompensasi insentif berbasis kerja, audit, dan sistem pelaporan sebagai alat pengendalian. Kemudian pendekatan teori agensi yang kedua ada prinsipal agen teori. Teori ini berfokus pada bagaimana kontrak kerja dan sistem insentif harusnya dirancang secara optimal. Tujuannya adalah menciptakan, seperti yang tadi sudah saya jelasin, selalu keselarasan tujuan adalah goal concurrence antara prinsipal dan agen melalui kompensasi yang adil, terukur, dan berbasis kinerja. Kemudian pendekatan yang ketiga ada behavioral agensi teori. Pendekatan ini memilih agen sebagai manusia yang dipengaruhi faktor psikologis seperti persepsi, resiko, dan rasa aman. Insentif tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja, sehingga desain kompensasi perlu mempertimbangkan aspek perilaku dari karyawan. Kemudian yang keempat ada insentif based agency teori. Teori ini menekankan peran insentif sebagai alat utama pengendalian dengan mengaitkan imbalan secara langsung pada kinerja, maka agen akan terdorong untuk bertindak selaras dengan tujuan organisasi tanpa pengawasan yang berlebihan dari prinsipal. Dan yang terakhir ada control based agensi teori. Pendekatan ini menegaskan bahwa insentif saja tidak cukup, diperlukan sistem pengendalian seperti audit, prosedur, dan pelaporan untuk membatasi perilaku oportunistik dari agen, terutama dalam kondisi resiko dan asimetri informasi yang tinggi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh kasus. Contoh kasus di sini ada PT Maju Sejahtera Manufaktur, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan produktivitas kerja serta menurunnya motivasi karyawan. Berdasarkan hasil evaluasi internal, diketahui bahwa sistem kompensasi yang digunakan perusahaan selama ini hanya berupa gaji pokok dan tunjangan tetap, tanpa mempertimbangkan kinerja individu maupun kinerja unit kerja. Manajemen menilai bahwa sistem kompensasi tersebut kurang mampu mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, serta pencapaian target perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menghadapi persaingan industri yang semakin ketat sehingga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas operasional. Berdasarkan kondisi tersebut, manajemen memutuskan untuk mulai menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, analisis permasalahan yang terjadi. Setelah perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja, muncul beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, program kompensasi seperti apa yang harus diterapkan, indikator kinerja apa yang harus digunakan, bagaimana agar sistem kompensasi tetap adil dan memotivasi karyawan, dan bagaimana mencegah dampak negatif seperti manipulasi kinerja atau fokus jangka pendek dari karyawan. Yang pertama ada kompensasi finansial. Eh, Analisis berdasarkan prinsip sistem insentif yang baik. Agar sistem insentif dapat berjalan efektif, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip insentif yang baik. Prinsip tersebut antara lain adalah layak dan wajar, adil, terukur, selaras dengan tujuan organisasi, dan transparan. Kemudian ada program insentif berbasis kinerja individu. Agar setiap karyawan memiliki tanggung jawab langsung terhadap hasil kerjanya, program yang dapat diterapkan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bonus berbasis pencapaian target kerja, insentif produktivitas kerja, dan insentif kualitas kerja. Kemudian yang ketiga, program insentif berbasis kinerja tim. Penting untuk menjaga kerjasama antar karyawan dan mencegah persaingan yang tidak sehat. Dengan adanya insentif tim, karyawan akan terdorong untuk saling membantu dalam pencapaian target bersama. Program yang dapat diterapkan antara lain bonus kinerja tim,
reward pencapaian target unit kerja, program penghargaan tim terbaik. Kemudian ada program insentif berbasis kinerja organisasi. Nah, ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan karyawan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Program yang dapat diterapkan yaitu ada bonus tahunan berbasis kinerja perusahaan, profit sharing, program kepemilikan saham karyawan. Kemudian setelah ada tadi kompensasi finansial, kita lanjut ke kompensasi non-finansial. Selain perusahaan itu juga perlu memberikan kompensasi non-finansial karena faktor non-finansial juga sering menjadi faktor penting dalam dalam meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Contoh insentif non-finansial itu yang pertama kesempatan pengembangan karir, kemudian pelatihan, bisa juga ini mungkin pendidikan di beberapa perusahaan, penghargaan karyawan berprestasi, lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian ada analisis program pengendalian dan monitoring. Agar sistem kompensasi berjalan efektif, perusahaan juga harus menerapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem kompensasi yang akan diterapkan itu berjalan secara objektif dan adil. Kemudian analisis berdasarkan teori agensi, perusahaan harus merancang kontrak insentif yang mampu menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkan insentif dengan kinerja jangka panjang, menerapkan sistem pengawasan yang baik, serta menggunakan indikator kinerja yang seimbang antara aspek finansial dan non-finansial. Dengan penerapan sistem insentif yang tepat, konflik kepentingan dalam hubungan agensi dapat diminimalkan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Bu Cindy. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih, Bu.